Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu video tentang cara menentukan dan memilih bibit yang berkualitas. Yang pertama adalah pemilihan bibit. Pemilihan bibit tambu lampot tergantung dari asal tanaman yang kita pilih. Kita bisa membelinya langsung dari penjual bibit terpercaya, atau kita bisa membuatnya sendiri. Jenis-jenis bibit yang digunakan untuk tambu lampot ada dua, yaitu bibit generatif dan bibit vegetatif. Yang pertama, bibit generatif adalah bibit yang terjadi dari hasil perkawinan antara benang sari dan putik yang berupa biji atau benih. Biji atau benih yang dihasilkan secara generatif dapat memberikan perpaduan sifat antara kedua induknya, sehingga bisa saja sifatnya akan lebih baik dari induknya atau justru lebih buruk dari induknya. Sedangkan yang manfaat bibit generatif adalah yang pertama, berpotensi memiliki sifat yang lebih unggul dibandingkan dengan induknya. Yang kedua, memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya. Dan yang ketiga, memiliki masa produktif yang lebih lama jika dibandingkan dengan yang vegetatif. Yang kedua ialah bibit dari vegetatif. Bibit vegetatif adalah bibit yang diperoleh dari pemotongan bagian suatu tanaman. Biasanya pemotongan tersebut dilakukan pada bagian tanaman seperti batang, akar, dan juga daun. Manfaat dari bibit vegetatif ialah yang pertama, memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Jika bibit yang digunakan adalah indukan unggul, maka yang dihasilkan juga merupakan bibit yang unggul. Yang kedua, tanaman yang tumbuh umumnya berukuran lebih kecil dibandingkan dengan bibit yang didapat secara generatif, sehingga lebih praktis dalam perawatannya. Setelah tadi kita menentukan bibit apakah yang dari generatif atau yang dari vegetatif, lalu yang kedua adalah kita lihat dari bentuk fisiknya. Pilihlah batang yang tampak sehat dengan batang yang kokoh dan daun yang hijau. Hindari bibit yang tampak lemah, layu, dan menguning. Yang ketiga, bisa kita lihat dari akarnya. Perhatikan sistem akar bibit. Akar itu harus utuh, tidak busuk, dan tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Akar yang sehat akan membantu bibit tumbuh dengan baik setelah ditanam. Yang keempat, kita lihat dari ukurannya. Pilihlah batang yang memiliki ukuran yang sesuai untuk jenis tanaman yang akan ditanam. Bibit yang terlalu kecil atau terlalu besar akan memiliki masalah pertumbuhan. Yang kelima, kita lihat dari umurnya. Pilihlah bibit yang masih muda dan belum terlalu tua. Bibit yang terlalu tua akan sulit untuk beradaptasi di lingkungan baru setelah ditanam. Yang keenam, kita lihat dari varietasnya. Pilihlah bibit dari varietas yang sesuai dengan kebutuhan, sediaan air, kondisi iklim, dan kebutuhan tata letak. Dan yang terakhir, kita lihat dari sertifikasi. Jika memungkinkan, pilihlah bibit yang tersertifikasi dari lembaga atau otoritas yang memastikan kualitas bibit, seperti sertifikasi organik atau sertifikasi bebas penyakit. Sekian dan terima kasih.